Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lafatiha dengan NIM 2214201030. Saya berasal dari Universitas Verdekok, Fakultas Kesehatan, jurusan Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang biomedik dasar. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang sistem persarafan, konsep biolistrik, dan lengkung refleks. Yang pertama, sistem saraf merupakan sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial. Pembagian saraf. Saraf terbagi dua, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, otak. Otak merupakan mesin pengendali utama dari fungsi tubuh. Otak terbagi lagi menjadi 2, yaitu otak besar dan otak kecil. Otak besar berfungsi untuk mengatur gerak tubuh dan mengatur kemampuan berbahasa. Di dalam otak besar terdapat lagi lobus-lobus. Yang pertama, lobus frontal yang terletak di bagian depan, lobus occipital yang terletak di bagian belakang, lobus temporal yang terletak di bagian sejajar dengan telinga, dan lobus parental yang terletak di belakang lobus frontal. Yang kedua, otak kecil yang memiliki fungsi untuk mengontrol gerak tubuh dan menjaga keseimbangan. Yang selanjutnya, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan susunan saraf pusat yang terhubung ke otak melalui batang otak, yang fungsinya untuk menyalurkan sinyal ke seluruh tubuh dan memerintah otak untuk bergerak. Selanjutnya, sel saraf atau neuron. Neuron terbagi atas 3, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan interneuron. Neuron terdiri atas badan sel, dendrit, dan akson. Selanjutnya, saraf tepi. Saraf tepi merupakan penghubung sistem saraf pusat ke seluruh organ tubuh. Saraf tepi terbagi 2, yaitu sistem saraf somatik, yaitu mengontrol hal sadar dan melakukan respon tubuh. Yang kedua, sistem saraf otonom, mengontrol aktivitas tak sadar seperti bernafas dan detak jantung. Selanjutnya, biolistrik. Biolistrik yaitu daya hidup elektrik yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh. Selanjutnya, lengkung refleks. Lengkung refleks yaitu jalur yang dilalui proses refleks. Contohnya, ketika kaki kita menginjak benda tajam, maka akan refleks terangkat. Dan ketika kita terkena sinar matahari, pupil mata kita akan refleks untuk mengecil. Baiklah, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu tentang sistem endokrin atau hormon manusia. Endokrin merupakan kelenjar yang melepas hormon ke dalam darah untuk ditransfer ke target sistem. Si kelenjar endokrin atau hipotalamus terdiri dari hipofisis yang terletak pada bagian dasar hipotalamus yang menghasilkan hormon-hormon, yaitu lobus arterion dan lobus posterior. Selanjutnya, kelenjar tiroid yang terletak di bawah laring yang menghasilkan hormon-hormon tiroksin, kalsitonin, insulin, dan glukogen. Selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid yang terletak di belakang tiroid. Dan selanjutnya yaitu kelenjar adrenal yang terletak di katup atas ginjal. Dan yang kelima yaitu pankreas yang terletak di bawah lambung. Yang keenam, gonad terletak pada wanita yaitu di ovarium, dan pada pria yaitu di testis. Yang ketujuh yaitu timus terletak di bagian posterior toraks di atas jantung. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Yang pertama, sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita terbagi 2, yaitu bagian dalam, yaitu terdiri dari uterus atau rahim, yaitu organ paling
penting dalam sistem reproduksi wanita. Selanjutnya bagian luar. Bagian luar terdiri dari ovarium yang terletak di kiri dan kanan, yang berfungsi untuk tempat menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, tempat menghasilkan sel telur atau ovum. Selanjutnya, fimbria. Fimbria memiliki fungsi menangkap sel telur yang telah keluar dari ovarium. Yang ketiga, yaitu tuba Fallopi. Fungsi dari tuba Fallopi yaitu tempat fertifikasi dan menghubungkan ovarium dengan uterus. Yang keempat yaitu uterus yang memiliki fungsi tempat tumbuh dan berkembangnya zigot. Yang kelima yaitu serviks, jalan keluarnya janin dari uterus menuju vagina. Yang keenam yaitu vagina, yaitu jalan keluarnya bayi, tempat keluarnya darah, menstruasi, dan alat reproduksi. Selanjutnya organ reproduksi pada pria, yang terdiri dari penis, merupakan organ yang mengalami perubahan seiring pertumbuhan masa puber pria dan juga organ yang digunakan dalam aktivitas seksual. Penis terdiri dari kepala penis. Bagian ini pada awalnya dilapisi lapisan kulit. Yang kedua, batang penis. Fungsinya untuk penetrasi ke dalam vagina dan sebagai saluran sperma dan urinasi. Yang ketiga yaitu lubang ujung penis. Fungsinya untuk keluar urin dan sperma. Selanjutnya yaitu skrotum. Skrotum memiliki fungsi untuk membungkus testis dan menjaga suhu testis agar reproduksi hormon dan perkembangan sel sperma berkembang dengan baik. Yang ketiga yaitu testis, merupakan organ vital dari sistem reproduksi pria, terletak di dalam skrotum yang memiliki fungsi yaitu tempat reproduksi sperma. Yang keempat yaitu epididymis, merupakan saluran panjang yang berada di belakang testis. Fungsinya yaitu memasak atau mematangkan sperma setelah diproduksi agar bisa membuahi sel telur dan penyimpanan sperma. Yang kelima yaitu vas deferens, merupakan organ saluran panjang yang mengontrol sperma keluar saat ejakulasi, terletak di bagian belakang skrotum. Yang keenam, vesicula seminalis, yaitu organ yang berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan cairan yang akan menjadi mani, terletak di atas kelenjar prostat. Selanjutnya, kelenjar prostat merupakan salah satu kelenjar yang ada pada tubuh yang memiliki ukuran sebesar kacang kenari yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan cairan. Yang kedelapan yaitu uretra, merupakan saluran yang membawa urin dari kantong kemih menuju penis. Uretra memproduksi cairan untuk melumasi kantung kemih, berguna mengurangi tingkat keasaman pada kandung kemih setelah urin keluar. Materi selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu tentang sistem perkemihan. Pada sistem perkemihan terdiri dari organ sistem perkemihan. Yang pertama yaitu ginjal yang berbentuk seperti kacang merah dengan panjang 10 hingga 12 cm dengan tebal 3,5 hingga 5 cm. Ginjal terdiri atas dua, yaitu ginjal kanan dan ginjal kiri. Fungsi dari ginjal yaitu mengatur dan menyaring darah, mengatur dan menyaring mineral dalam darah, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari ginjal. Yang pertama, nefron. Nefron adalah salah satu bagian penting pada ginjal. Pada setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron dengan berbagai kumpulan struktur internalnya. Yang kedua yaitu renal corpuscle atau sel darah pada ginjal. Setelah darah masuk ke sel ginjal melalui nefron yang disebut juga dengan badan Malpighi, sel ginjal ini memiliki dua struktur tambahan seperti glomerulus dan kapsul Bowman. Yang ketiga, renal tubulus atau tubulus ginjal. Tubulus ginjal adalah serangkaian tabung yang dimulai setelah kapsul Bowman dan berakhir di saluran pengumpul. Yang keempat, renal cortex. Yang kelima, piramida ginjal. Yang keenam,
Pelvis ginjal. Pelvis ginjal adalah salah satu bagian struktur ginjal yang merupakan ruang berbentuk corong di bagian terdalam ginjal. Yang ketujuh, calicus atau bagian pertama dari pelvis ginjal berisi calicus atau calyx. Yang kedelapan yaitu helium. Helium adalah lubang kecil yang terletak di tepi bagian dalam ginjal dengan bentuk melengkung ke dalam yang menyerupai kacang. Yang kedua, ureter. Ureter adalah suatu saluran muskular berbentuk silinder atau pipa yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Yang ketiga yaitu kandung kemih. Kandung kemih adalah organ yang berbentuk seperti kantung dan terletak di panggul di belakang tulang kemaluan. Fungsi dari kandung kemih sendiri yaitu adalah menyimpan urin sehingga pada waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Proses pembentukan urin. Yang pertama itu penyaringan darah atau filtrasi. Proses pembentukan urin yang pertama itu tahap filtrasi darah yang masuk ke ginjal melalui pembuluh darah. Yang kedua penyerapan kembali atau reabsorpsi, yaitu urin primer lalu masuk ke tubulus proksimal untuk lanjut ke tahap reabsorpsi. Yang ketiga yaitu pengumpulan atau augmentasi. Urin sekunder dari tubulus contrus distal akan turun ke saluran pengumpul atau tubulus collectivus. Selanjutnya yaitu keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion dihidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Yang pertama asam. Asam didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan ion H+ ke zat lain, disebut sebagai donor proton. Yang kedua basa adalah ion atau molekul yang menerima ion hidrogen. Baiklah, selanjutnya materi yang kelima tentang sistem pernapasan atau respirasi dan keseimbangan asam basa. Yang pertama, pengertian dari sistem respirasi. Respirasi adalah suatu proses dimulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan sekitar. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu respirasi luar merupakan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Yang kedua yaitu respirasi dalam merupakan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Proses pertukarannya melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pertukaran udara melalui rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat lapisan lendir dan bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang akan masuk ke dalam menyaring kotoran yang terdapat di udara yang akan masuk ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu faring. Faring terletak di bagian di sini. Bisa dilihat di sini adalah faring. Selanjutnya udara masuk ke dalam laring, tapi sebelum ke laring dipisahkan oleh epiglotis. Epiglotis terletak di bawah laring, di bawah faring maksudnya. Selanjutnya masuk ke laring dan masuk ke dalam trakea, yaitu ada pembuluh di bagian sebelum masuk ke dalam paru-paru. Setelah trakea ada udara masuk ke dalam dua cabang, yaitu bronkus di sini. Pada bronkus masuk lagi melalui bronchiolus. Pada bronchiolus terdapat seperti gumpalan kecil yang disebut dengan alveolus. Selanjutnya, apa sih bedanya pernapasan dada dengan pernapasan perut?
pada pernapasan dada, saat inspirasi, udara masuk, tulang rusuk terangkat karena kontraksi dan volume rongga dada membesar. Saat udara keluar atau ekspirasi, tulang rusuk turun oleh otot interoksta berelaksasi sehingga volume rongga dada menjadi mengecil. Selanjutnya yaitu pernapasan perut. Saat inspirasi, udara masuk, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Saat ekspirasi, udara keluar, otot diafragma berelaksasi, otot perut berkontraksi, diafragma melengkung, rongga dada dan volume rongga dada mengecil. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang sistem integumen atau kulit. Pada sistem integumen atau kulit terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama yaitu lapisan epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit yang memiliki fungsi melindungi bagian terdalam dari kulit. Yang kedua yaitu lapisan dermis. Pada lapisan dermis, batasan dermis sulit ditentukan karena menyatu dengan lapisan hipodermis dengan ketebalan sekitar 0,5 hingga 3 mm. Lebih tebal dari lapisan dermis. Selanjutnya hipodermis atau lapisan subkutan. Hipodermis adalah lapisan bawah kulit yang tersusun atas sel-sel lemak. Sel-sel lemak membentuk jaringan lemak pada lapisan adiposa yang terdapat pada susunan lapisan subkutan untuk menentukan mobilitas kulit di atasnya. Bila terdapat lobulus lemak yang merata, hipodermis membentuk bantal lemak yang disebut paniculus adiposus. Selanjutnya yaitu struktur pada kuku. Kuku atau unguis menurut Kamus Kedokteran Dorland adalah lempengan kulit bertanduk pada permukaan dorsal ujung distal volang terminal dari jaringan jari tangan atau jari kaki yang tersusun dari kerak-kerak epitel yang memipih dan berkembang dari stratum lucidum. Selanjutnya struktur rambut. Rambut terdiri atas akar rambut dan batang rambut. Ada dua jenis tipe rambut, yaitu rambut halus tidak berpigmen yang terdapat pada bayi disebut lanugo, dan rambut kasar berpigmen mempunyai medula dan terdapat pada orang dewasa. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang muskuloskeletal. Muskuloskeletal merupakan sistem yang tersusun dari berbagai bagian dan jaringan tubuh. Yang pertama yaitu tulang. Tulang merupakan salah satu bagian utama dalam sistem muskuloskeletal yang berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menjaga gerak tubuh, melindungi organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Tulang terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar tulang memiliki tekstur keras dan terbuat dari protein, kolagen, serta berbagai macam mineral termasuk kalsium. Sementara itu, bagian dalam tulang memiliki tekstur yang lebih lembut dan berisi sumsum tulang yaitu tempat diproduksinya sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Selanjutnya yaitu sendi. Sendi merupakan sambungan antara kedua tulang. Sendi ada yang bisa digerakkan, tetapi ada juga yang tidak. Sendi yang tidak bisa digerakkan contohnya adalah sendi yang terdapat di lempengan tengkorak. Sedangkan sendi yang bisa bergerak meliputi sendi jari tangan dan kaki, siku, pergelangan tangan, bahu, rahang, panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Yang ketiga yaitu otot. Ada 3 jenis otot yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka.
Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini bisa meregang dan berkontraksi saat tubuh bergerak seperti saat berjalan. Sementara itu otot polos adalah jenis otot yang terdapat pada organ-organ tubuh, misalnya saluran cerna dan pembuluh darah. Selanjutnya, sama seperti otot polos, otot jantung juga bekerja secara otomatis dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Yang keempat yaitu tulang rawan. Tulang rawan adalah jenis jaringan ikat yang menutup sendi selain berada di antara sambungan tulang. Tulang rawan juga ada di hidung, telinga, dan paru-paru. Yang kelima, ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen terdiri atas elastis yang tersusun dari protein. Yang keenam yaitu tendon. Tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon terdapat di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, hingga kaki. Cara kerja sistem muskuloskeletal: ketika kita hendak menggerakkan tubuh, otak akan mengirimkan sinyal melalui sistem saraf untuk mengaktifkan otot rangka. Setelah menerima impuls atau rangsangan dari otak, otot akan berkontraksi. Kontraksi otot ini akan menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Sedangkan untuk menggerakkan otot, sistem saraf akan mengirimkan pesan ke otot agar mengendur dan rileks. Otot yang rileks akan berhenti berkontraksi hingga gerakan tubuh akan ikut terhenti. Lanjut, sistem peredaran darah. Ventrikel kanan berkontraksi sehingga darah dipompa ke paru-paru melewati arteri pulmoner. Arteri pulmoner melanjutkan darah ke kapiler paru-paru kiri dan kanan. Dari paru-paru kiri dan kanan dilanjutkan kembali menuju jantung melalui vena pulmoner. Dari vena pulmoner akan diterima kembali oleh jantung, tepatnya di atrium kiri. Dari atrium kiri akan dilanjutkan ke ventrikel kiri. Jika ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru, maka ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Dan ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh pada bagian superior dan interior. Baiklah, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu sistem hematologi dan sistem imun. Yang pertama yaitu darah. Darah merupakan medium transport tubuh. Darah berperan penting dalam semua proses fisiologis yang terjadi di dalam tubuh. Sebanyak 7-8% tubuh manusia dipenuhi oleh darah, dan setiap waktu melalui pembuluh arteri dan venanya yang dipompa oleh jantung. Darah memiliki temperatur normal yaitu 38 derajat Celcius dengan pH yang berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Peranan pH sangat penting karena berperan sebagai sistem buffer untuk menjaga asam basa, kondisi darah yang berpengaruh pada fisiologis manusia. Volume darah pada laki-laki sekitar 5-6 liter, sedangkan pada wanita dewasa 4-5 liter. Selanjutnya yaitu sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah terdiri sebanyak 4 juta hingga 6 juta milimeter kubik darah. Eritrosit sel darah merupakan komponen sel dengan jumlah terbesar dalam darah dan memiliki fungsi penting dalam darah. Eritrosit merupakan satu-satunya sel darah yang dapat menjalankan fungsinya tanpa meninggalkan pembuluh darah, dan eritrosit berbentuk seperti cakram. Selanjutnya hemoglobin. Hemoglobin atau Hb adalah protein dalam sel darah merah yang berfungsi untuk memberikan warna merah pada darah yang mengikat oksigen, warna kebiruan dalam kondisi kurun oksigen, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Selanjutnya yaitu
sel darah putih yang terdiri dari 4.500 hingga 10.000 mm3 darah. Sel darah putih disebut juga dengan leukosit. Leuko yang berarti putih, sit yang berarti sel, atau sel darah putih merupakan sel darah yang masih mempunyai inti sel, berbeda dengan eritrosit. Leukosit pada umumnya dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Trombosit terdiri dari 150.000 hingga 450.000 mm3 darah, berbentuk cakram bulat oval, bikonveks, tidak berinti, dan hidup sekitar 10 hari. Diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Selanjutnya 30-40% terkonsentrasi di limpa dan sisanya bersirkulasi dalam darah, berfungsi untuk pembekuan darah dan menghentikan pendarahan. Seperti inilah siklus penghentian pendarahan. Selanjutnya plasma darah. Plasma darah adalah bagian darah yang encer tanpa sel darah. Warnanya bening kekuningan. Hampir 90% dari plasma terdiri dari air. Plasma diperoleh dengan memutar sel darah, diberikan secara intravena untuk mengembalikan volume darah dan menyediakan substansi yang hilang dari darah. Selanjutnya yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang sebagai mesin pembentuk sel darah. Sumsum tulang belakang pada orang dewasa normal menghasilkan dan melepaskan kurang lebih 2,5 juta sel darah merah dan 2,5 juta trombosit dan 1 juta granulosit per kilogram berat badan. Semua sel darah yang beredar di dalam tubuh berasal dari satu sel induk yang pluripoten. Sel induk hemopoiesis akan mampu menjadi sel darah pada darah apa saja setelah melalui diferensiasi menjadi sel progenitor atau bakal sel merah, bakal sel leukosit atau granulosit, dan non-granulosit, serta bakal sel trombosit. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Fungsi organ pencernaan yaitu yang pertama, mulut. Pada rongga mulut, makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Alat-alat pencernaan pada mulut yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk mencabik-cabik makanan, dan lidah berfungsi untuk mengatur letaknya serta saat dikunyah dan menelan makanan. Kelenjar ludah berfungsi sebagai pelumas agar makanan tidak kering serta membantu proses menelan. Yang kedua, makanan masuk menuju lambung. Pada lambung terletak di dalam rongga perut di sebelah kiri di bawah sekat rongga badan. Lambung dapat menjadi 3 daerah, yaitu daerah kardial, fundus, dan bilirubus. Makanan dicerna secara kimiawi di dalam lambung. Lambung juga melakukan gerak peristaltik untuk mengaduk-aduk makanan. Di bagian dinding lambung sebelah dalam terdapat kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung atau HCl dan beberapa enzim pencernaan. Lambung berfungsi untuk mengolah makanan, menyimpan makanan, memilah zat berbahaya, dan menyerap zat yang baik digunakan oleh tubuh. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus merupakan saluran terpanjang yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus halus terdapat usus 12 jari, dan di usus 12 jari juga terdapat saluran dari kantung empedu dan pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim amilase.
Selanjutnya yaitu usus besar. Selanjutnya usus besar atau kolon. Di dalam usus besar terdapat bagian bernama sakum, kolon asedon, kolon transedon, kolon descendent, kolon sigmoid, dan rektum. Sisa penyerapan dari usus halus akan menuju ke usus besar, dan disinilah terbentuknya feses. Di sini air yang tersisa akan diserap setelah dan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Feses akan keluar melewati rektum yang berkontraksi, disebut defekasi, menuju anus dan akan dikeluarkan menjadi kotoran atau feses. Selanjutnya yaitu kelenjar pencernaan. Pada kelenjar pencernaan ada pankreas. Pankreas adalah kelenjar yang letaknya di belakang lambung di bagian bawah, menghasilkan enzim getah pankreas dan hormon insulin dan juga glukogen. Kandungan getah pankreas adalah natrium karbohidrat, amilase, lipase, tripsin, peptidase, nuklease. Selanjutnya hati. Letak hati atau hyper ada di rongga perut bawah, diafragma, dan memiliki 2 lobus. Fungsi hati adalah menghasilkan empedu sebagai kelenjar eksokrin untuk penyimpanan cadangan lemak, glikogen, vitamin A, vitamin B12, vitamin D, dan albumin, serta detoksifikasi zat beracun. Yang terakhir yaitu kelenjar empedu. Kelenjar ini berfungsi menyimpan empedu yang diproduksi oleh hyper, juga berfungsi mengemulsi lemak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari video saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.